Malam itu, bulan seolah enggan menampakkan diri seutuhnya, hanya menyisakan sabit pucat yang tertutup awan mendung di atas desa Karangjagat. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang oleh warga sekitar disebut rumah jengkot, bukan karena ada jengkot di sana, tapi karena bentuknya yang kerdil, kayu-kayunya yang menghitam, dan suasananya yang menciutkan nyali. Rumah itu berdiri tepat di balik rumpun bambu yang sangat lebat. Pohon-pohon bambu itu tumbuh melengkung, membentuk terowongan alami yang gelap gulita. Masalahnya, malam ini, 3 sahabat, Eko, Danu, dan Guntur, terpaksa menginap di sana karena mobil mereka mogok total di tengah jalan desa yang sepi. Gue bilang juga apa, mending tidur di pom bensin yang tadi kita lewatin 10 kilo di belakang. Gerutu Guntur sambil menenteng ranselnya. Badannya yang besar bergetar setiap kali angin malam menyapu tengkuknya. Pom bensin itu tutup, Tur. Dan lu lihat kanan kiri kita, cuma sawah. Rumah ini satu-satunya tempat yang ada lampu minyaknya di teras, sahut Eko, yang mencoba bersikap rasional meski tangannya juga dingin. Danu, yang sejak tadi diam, hanya menatap rumpun bambu di depan mereka. Suara gesekan batang bambu yang tertiup angin terdengar seperti suara wanita yang sedang berbisik, srek, srek, kekek. Kalian dengar gak? Tanya Danu lirih. Dengar apa? Tanya Eko. Suara bambunya, kayak lagi ketawa. Udah, jangan mulai. Kita masuk, minta izin, kasih uang rokok sama yang punya, terus tidur. Potong Guntur cepat. Mereka mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu. Tak lama, pintu terbuka dengan suara derit yang panjang. Seorang kakek tua bernama Mbah Suro menyambut mereka. Wajahnya penuh keriput, matanya keruh, dan dia memegang sebuah lintingan rokok lobot yang baunya sangat tajam. Boleh menginap, tapi jangan sekali-kali membuka jendela di balik pohon bambu itu setelah tengah malam, pesan Mbah Suro datar, tanpa ekspresi. Kenapa Mbah? Banyak nyamuk ya? Tanya Guntur, berusaha melawak untuk menutupi ketakutannya. Mbah Suro hanya menatap Guntur dengan pandangan kosong. Nyamuk tidak akan memakan jantungmu. Deweke, dia yang akan melakukannya. Setelah memberikan satu kamar besar di lantai atas, Mbah Suro menghilang ke kegelapan bagian belakang rumah. Kamar itu berbau apek, debu tebal di mana-mana, dan yang paling mencolok adalah sebuah jendela besar yang langsung menghadap ke arah rumpun bambu. Tengah malam tiba, Eko dan Danu sudah terlelap di atas kasur kapuk yang keras. Namun, Guntur gelisah. Perutnya yang sensitif mulai berulah. Efek makan seblak level 10 di pinggir jalan tadi sore mulai terasa. Aduh, mulas, bisik Guntur. Dia melirik kedua temannya, tapi mereka tidur seperti kerbau. Guntur terpaksa keluar kamar mencari kamar mandi. Dia berjalan jinjit di lorong kayu yang setiap langkahnya berbunyi, kriet-kriet. Saat melewati jendela yang dilarang Mbah Suro, dia melihat sesuatu yang aneh. Di balik rumpun bambu yang bergoyang, ada kain putih yang tersangkut. Ah, paling jemuran Simbah, pikirnya. Namun, kain itu bergerak. Bukan tertiup angin, tapi bergerak naik dengan pelan. Lalu, terdengar suara. Bukan suara bambu, tapi suara tawa yang sangat tipis, nyaris seperti suara siulan. Hai, hai, hai. Guntur membeku. Bulu kuduknya berdiri begitu tegak sampai-sampai dia merasa kepalanya membesar. Dia membatalkan niatnya ke kamar mandi dan lari kembali ke kamar. Dia meloncat ke atas kasur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, termasuk kepalanya. Ko, nu, bangun, bisik Guntur sambil menggoyang-goyangkan kaki Eko. Apaan sih, Tur? Masih jam 2 pagi, igau Eko. Ada kuntilanak di bambu. Gue lihat putih-putih. Eko membuka matanya, duduk, dan mendesah. Palingan lu halusinasi gara-gara lapar. Mana ada kuntilanak zaman sekarang main di bambu, pindah ke apartemen mereka mah. Tepat saat Eko menyelesaikan kalimatnya, jendela besar di kamar itu bergetar. Tok, tok, tok. Ketukan itu berasal dari luar. Padahal, kamar mereka ada di lantai 2. Dan di luar jendela itu tidak ada balkon, hanya ada pucuk-pucuk pohon bambu yang melengkung. Ketiganya kini terjaga sepenuhnya. Mereka duduk berdempetan di tengah kasur. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara garukan kuku di kaca jendela. Serit, serit. Danu, yang paling penasaran namun penakut, memberanikan diri melihat ke arah jendela melalui celah selimut. Di sana, di balik kaca yang kusam, terlihat sebuah wajah. Wajah itu sangat pucat, dengan rambut hitam panjang yang basah menempel di pipi.
Matanya merah melotot, menempel langsung ke kaca. KKKUNTILANAAAK. Teriak Danu. Sosok itu tidak menghilang. Dia justru tertawa lebih keras. Hihihihihi, kembalikan, kembalikan. Eko, yang mencoba berani, mengambil botol air mineral kosong dan melemparnya ke arah jendela. Pergi lu, kita cuma numpang tidur. Bukannya pergi, sosok itu malah mulai mengguncang jendela. Suasana menjadi kacau. Guntur yang sudah tidak tahan menahan mulas, tiba-tiba malah kentut dengan sangat keras karena saking takutnya. Tuuut. Suara kentut Guntur yang menggelegar di kamar sunyi itu seketika menghentikan tawa sang kuntilanak. Hening sejenak, bau apa ini? Tiba-tiba suara kuntilanak itu berubah dari menyeramkan menjadi sedikit tercekik. Maaf Mbak Kunti, saya lagi sakit perut, sahut Guntur spontan dengan suara bergetar. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Mbah Suro berdiri di sana membawa segelas air putih dan sebuah sapu lidi. Sudah dibilang, jangan lirik jendela, kata Mbah Suro tenang. Beliau berjalan ke jendela, membukanya lebar-lebar membuat ketiga pemuda itu hampir pingsan, lalu mengibaskan sapu lidinya ke arah rumpun bambu. Pergi, Sri, jangan ganggu tamu, mereka ini orang susah, lihat saja mukanya pucat semua begitu. Bentak Mbah Suro. Ajaibnya, sosok putih itu terbang melayang kembali ke kegelapan rumpun bambu sambil menggerutu. Bau, ada yang kentut, gak sopan. Mbah Suro menutup jendela dan menguncinya dengan palang kayu besar. Dia berbalik menatap ketiga pemuda itu. Itu Sri. Dia dulu jatuh dari pohon bambu pas lagi mau maling rebung. Sekarang hobinya nakutin orang yang lewat. Tapi dia paling benci bau-bauan yang aneh, jelas Mbah Suro sambil melirik Guntur. Makasih ya, Tur. Kentut lu ternyata jadi senjata pengusir setan, bisik Danu sambil menutup hidung. Sisa malam itu dihabiskan dengan lampu minyak yang menyala terang benderang. Tidak ada yang berani tidur. Setiap kali bambu bergesek, mereka langsung waspada. Guntur terpaksa buang air di ember yang disediakan Mbah Suro karena tidak berani ke belakang sendirian. Begitu matahari terbit, mereka langsung bergegas keluar. Mbah Suro sudah duduk di teras sambil menyesap kopi. Mobil kalian sudah diperbaiki sama cucu saya di depan, kata Mbah Suro. Mereka bertiga berterima kasih sesopan mungkin dan lari menuju mobil. Saat mobil mulai melaju, Eko menoleh ke arah rumpun bambu di belakang rumah tua itu. Di salah satu batang bambu yang tinggi, terlihat sosok putih itu sedang duduk selonjoran sambil melambai-lambaikan tangannya dengan malas. Guntur membuka kaca jendela mobil, menjulurkan kepalanya, dan berteriak, "Daa Amba SRII. Jangan lupa mandi." Mobil mereka pun melesat menjauh dari desa Karangjagat.